加盐汤。 Kamu manggil aku apa? Kakak. Baiklah. Kamu sudah pikirin baik-baik? Kontrak kita habis besok. Jangan pergi. Kamu lagi bercanda. Kamu bilang kamu udah jodohin aku. Kakek, aku 20 tahun. Mudah apa? Kamu udah 22. Itu udah boleh nikah secara hukum. Kenapa? Kamu nggak mau nikah. Nggak mau tambah keturunan keluarga Afong. Nunggu sampai puas main, badan rusak nggak bisa punya anak baru nikah. Kamu nggak bisa. Kamu. Kakek, jangan ngomong sembarangan. Kalau dengar, nama aku gimana? Badanku sehat. Mana bisa nggak punya anak? Kamu masih takut orang lain dengar. Sekarang banyak orang yang susah punya anak. Kamu yakin kamu nggak termasuk? Asal kamu nikah dan punya anak dulu. Selain itu, kamu bebas mau ngapain aja. Aku nggak bakal urusin lagi. Aku nggak mau. Coba lihat dia. Musuh. Kakek tua licik. Kalau aku nikah, bisa bebas. Nanti kalau main lagi, bisa-bisa dikejar istri. Nggak bisa. Serem banget. Nggak mau. Tetap nggak mau. Kamu mau nggak? Jangan ragu. Ini bisa jadi pilihan yang tepat buat kamu loh. Kalau kamu nggak mau, aku Tidak mau. CH. Kakek, kamu mengancam aku ya? Ya, memang aku sedang mengancam kamu. Cuma kamu yang bisa ngancam orang. Ya, aku juga bisa potong pergelangan tangan. Baiklah, Pak Zhao. Tua muda mau potong pergelangan tangan. Ambil pisau paling tajam di dapur. Siap? Tuan muda, silakan. Silakan. Apaan sih? Ambil ini. Kayak aku. Taruh pisaunya di pergelangan tangan. Cepat. Kakek, aku tadi... Cepat. Menurut kamu siapa duluan yang mati? Aku atau kamu? Apa kamu mau antar kakek pergi? Pegang pisaunya yang benar. Taruh di pergelangan tangan. Cepat. Kok bisa ada orang tua sampai menyeramkan ini sih, kakek? Kenapa? Kamu nggak mau pergi bareng kakek? Nikah itu kayak masuk ke kuburan. Kalau aku nggak nikah, sekarang masuk kuburan. Aku masih bisa bedain mana yang lebih berat. Oke, aku nikah. Puas kan? Dasar bandel, kakek tetap kakekmu. Kamu belum bisa bikin kakek kewalahan. Ceritain, siapa yang kakek pilih buat aku? Putri sulung keluarga Jiang. Siapa? Dia itu kakak kandung Jiang Bei. Sobat baikmu Jiang Tang. Dia lebih tua dari aku. Ya, dia 5 tahun lebih tua. 5 tahun, perempuan tua 5 tahun, kayak ibu sendiri. Kakek mikir aku kurang kasih sayang ibu, makanya cari mama buat aku. Kalau anggap begitu bikin kamu lebih nyaman, silakan aja. Oke, malam ini aku janjian makan sama Jiang Jia. Siap-siap ya. Malam ini aku ada urusan, keluar main. Main boleh, tapi jangan main perempuan ya. Reputasi bersih itu modal terbaik buat pria menikah. Kalau Jiang Tang sendiri yang bilang nggak mau nikah sama aku, apa kakek juga nggak bisa paksa aku lagi? Alin! Hei, Fengling, ngapain di sini? Dandanmu kayak merak. Pamer. Jangan sentuh aku. Alin, lama nggak ketemu. Kak, jangan pedulin dia. Dia emang gitu. Ke semua orang mukanya jutek. Oh iya, Fengling, ini kakakku. Baru balik dari luar negeri. Cantik kan? Kayak Jiang Tang. Lama nggak ketemu. Kamu juga makan di sini? Bajumu seksi banget. Lagi kencan ya? Xiaoling, datangnya pagi banget. Taiman, Tongt, Halo.
Di luar panas banget. Ayo masuk dulu. Bro, kamu tahu nggak? Kita kesini buat apa hari ini? Aku tahu. Hari ini kakakku ketemu tunangannya di Shanghai. Siapa lagi yang cocok sama dia? Xiaoling, cepetan. Jangan kakek menunggu. Aku datang, Tante. Bukannya mau makan bareng keluarga tunangan kakak. Thank you. Seriusan. Brengsek. Aku anggap kamu saudara. Ternyata kamu malah mau jadi kakak ipar. Xiaofeng memang keren. Aku serahkan putriku padanya. Jadi aku juga tenang. Meski ini usulan pernikahan dari Tuan Feng, tapi Jiang Dang sendiri yang setuju soal ini. Kita sebagai orang tua, hormati saja keputusan anak. Dulu dengar pewaris keluarga Fung itu sombong. Ternyata sekarang sopan juga. Jadi urusan selanjutnya sudah diputuskan. Besok kalian berdua ambil surat nikah dulu. Eling, antar Tang Tang pulang. Baik, kakek. Fengling, keluar sebentar sama aku. Kamu nggak boleh nikah sama kakakku. Oh, kenapa ditanya? Jelas kamu nggak selevel kakakku. Aku nggak sepadan. Kami berdua pas banget. Pasangan sempurna. Keluarga Feng dari kakekku bahkan kakek buyutku. Semua orang top. Kakak pintar, anggun, cantik, sopan, kerja hebat. Kamu punya apa? Aku punya uang, punya wajah, muda, kuat juga. Pokoknya, aku nggak setuju. Nggak setuju. Ngomong ke kakakmu suruh batal pertunangan. Nggak usah ngomong ke aku. Kan kamu juga nggak suka kakakku. Aku. Siapa yang bilang aku nggak suka? Tentu saja aku suka banget kok. Ini adalah hal yang bikin hatiku merasa senang dan gembira. Kak, jujur deh. Apa bisnis keluarga kita lagi bermasalah? Kakek Feng pakai perjodohan jadi syarat. Kamu setuju? Enggak. Lalu kenapa kamu mau nikah sama dia? Fengling. Buruk. Dia nggak buruk. Jia. Fengling. Anak tunggal keluarga Feng. Pewaris. Tanpa orang tua. Tinggi 185. Tampan. Umur 20-an. Muda kuat. Tanpa kebiasaan buruk. Orang kayak gini di pasar jodoh. Seberapa banyak yang berebut? Kak, kamu nggak suka dia. Ayo adik, antar aku pulang. Ayo kak. Maksudku adik yang satu ini, Fengling, antar aku pulang. Tolong pasangin sabuk pengaman. Kamu nggak punya tangan sendiri? Apa aku ngomongnya terlalu kasar? Apa dia bakal mikir aku buruk? Apa aku harus minta maaf? Minta maaf nanti kelihatan peduli dia. Enggak. Membantu calon istri pasang sabuk pengaman harus dilakukan pria sopan. Atau kamu memang gak berani? Siapa bilang nggak berani? Dia sengaja menggoda aku. Pasti dia memang menggoda aku. Tadi waktu makan, aku sengaja pura-pura buat kakek. Aku nggak mau nikah sama kamu. Kakek maksa pakai ancaman mati. Tahu. Kok dia tahu? Kakek bilang, aku orangnya galak, mulut jahat, dan gak bisa sayang orang. Nikah sama aku, jangan harap aku layani kamu. Ku bilang aku gak bisa baik ke kamu. Aku gak bisa kasih apa-apa. Ngerti. Terus? Memang kamu gak kasih apa-apa. Tapi kakekmu kasihnya kebanyakan. 20% ya? Kakek Feng memang royal banget. Enggak, marah. Dia pura-pura aja. Atau memang nggak peduli. Kamu ngapain? Kamu juga nggak pakai sabuk pengaman. 3 bulan. Kita akan bersama selama 3 bulan. Nanti, kalau kamu nggak bisa menikah denganku, aku bilang ke kakek Feng soal cerai. Terserah. Selama 3 bulan ini kamu bebas main. Aku nggak campur. Kamu bilang. Aku yang bilang. Kamu juga oke aja kalau nggak diumumkan. Bisa dia bilang terserah main. Nggak perlu diumumkan. Nikahku. Kenapa dia kasih aku bebas main? Dia benar-benar nggak peduli. Kenapa bisa nggak peduli? Kok kamu pulang begitu cepat? Aku antar dia pulang. Lalu langsung balik. Menghadapi cewek secantik Jiang Dang, kau malah pulang cepat begitu. Fengling jenggen-jenggen gak suka perempuan? Berhenti!
Lagi. Kenapa? 20 tahun lebih, nggak pernah lihat dia dekat cewek manapun. Badannya kelihatan tegap sih. Tapi soal lain, belum tentu lurus juga. Kakek, sebenarnya mau apa sih? Hei Ling, kamu nggak suka perempuan ya? Kakek, maksud apa? Aku juga bukan kakek kolot yang kuno. Tapi satu hal ini aku nggak bisa terima kamu. Jangan jadi yang di bawah. Tenang! Keluarga Feng dari zaman kakek buyut sampai sekarang selalu kaya. Selalu di atas. Kita harus terus jadi yang di atas. Ji, bukan. Kakek, aku suka laki-laki. Aduh, bukan. Kamu malah bikin aku bingung. Aku suka perempuan. Aku nggak suka laki-laki. Dan aku yang di atas. Kamu yakin kamu suka perempuan? Aku yakin. Ada urusan lain? Oke, jangan lupa besok pagi kita ambil surat nikah, ya. Sip, udah selesai. Kamu urus urusanmu. Aku urus urusanku. Xiaoling, ngapain? Kamu bilang kita masing-masing sibuk, nggak urus aku kan? Aku ingat kok, hari ini hari pertama pernikahan kita. Suami baruku mau ninggalin aku dan jalan-jalan. Aku nggak gitu kok. Aku tahu Xiaoling kita nggak mungkin kayak gitu. Jangan kira aku nyerah. Ya, aku nggak mau nikah. Ini kakek yang paksa aku datang. Udah, ganti baju ya. Kita pulang sekarang. Lagi mau ngapain sih kamu? Jangan main-main terus di sini. Nanti kita terlambat sampai rumah. Dan orang tua kita akan khawatir. Selamat datang Tuan Muda. Selamat datang Nyonya Muda. Halo, Nyonya muda. Halo, saya pengurus keluarga, Feng Yao. Panggil saya Lao Zhou. Pengurus, Joe. Aduh, Nyonya muda. Anda adalah wanita pertama yang Tuan Muda bawa ke rumah. Akhirnya bisa bilang kalimat andalan pengurus rumah tangga juga. Kakek tua ini ngomong apa ngawur. Lao Zhou, mainin lelucon begini nggak malu apa? Silakan, Nyonya Muda. Ling, kamu sudah menikah sama Tang Tang. Aku nggak minta macam-macam. Paling penting, tolong berikan aku cicit yang sehat. Jangan main nikah formal, tidur sekamar, bisa ranjang, nikah jalan sendiri. Jangan gitu ya. Kakek kok tahu isi pikiranku, aduh. Akun ini sudah nggak berlaku lagi. Kakek sudah carikan jalan buatmu. Kakek usahakan hidup 20-30 tahun lagi. Didik anakmu, nanti kamu tinggal sambung tanpa hambatan. Setengah hidupmu ditopang kakek, setengahnya anakmu. Kakek benar-benar sangat khawatir sama kamu. Kamu sudah mendidik aku jadi begini. Bisakah aku harap kamu mendidik anakku? Aku sudah belajar dari pengalamanmu. Nggak akan gagal lagi. Kamu tinggal punya anak, kakek nggak akan urusin apa-apa lagi. Kakek, apakah menurutmu aku cuma binatang buat punya anak? Kalau nggak punya anak, kerja saja. Jadi peliharaan beberapa menit malam. Atau kerja di kantor saja. Jadi sapi kuda kerja belasan jam tiap hari. Terserah, kamu pilih. Beberapa menit saja. Aku terlalu memuji kamu. Bahkan beberapa menit pun nggak ada. Aku minimal mulai dari 3 jam. Mau beberapa menit atau beberapa detik pun, pokoknya harus punya anak. Oke, aku punya anak. Sekalian kembar 2, kembar 3. Punya 10-8 anak, capek kakek tua. Dia, kuku, apa aku bukan pria pertama baginya? Kok bisa? Aku ini masih berjaka loh. Kakek bohong. Katanya kesucian itu modal terbaik pria. Kesucianku buat siapa? Kamu udah selesai mandi? Kenapa? Takut aku jorok. Kalau dia berani bilang iya, aku bakal ngamuk sekarang juga. Wangi juga. Kita ngobrol. Ngobrol apaan? Ngobrol kapan kamu mau tidur? Sekarang aja kita tidur. Gimana? Bukannya
mau tidur. Kamu pikir aku mudah dibodohi ya? Enggak kok. Kau berani godain aku. Soalnya aku tahu kamu gak bakal jahatin aku. Capek banget. Kayaknya hasil penyelidikan sebelumnya benar. Dia sama kayak aku. Sama-sama pertama kali. Iya. Maaf ya. Aku nggak sengaja. Bentar. Kenapa aku harus minta maaf? Dia istriku, ini istriku. Masa nggak boleh peluk? Sah. Wajar. Masuk akal. Kenapa harus minta maaf? Sekarang kamu istriku. Peluk sekali nggak apa-apa kan? Dia bangun pagi-pagi sekali. Mungkinkah Fengling gagal? Tang, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Ya, tidak apa-apa. Kakek, ada apa? Menikah dan masuk kamar seperti dia katakan. Apa yang tidak puas? Sangat sulit untuk melayani seiring bertambahnya usia. Saya memiliki pengaturan kerja sementara dan akan melakukan perjalanan bisnis dalam 2 hari ke depan. Kakek, aku bekerja sekarang. Oke, ini dia. Bukan kakek. Kamu terus menatap seperti itu. Apa yang aku lakukan? Belum selesai sarapan. Sejujurnya, apakah Anda berperilaku buruk tadi malam? Apa yang tidak berkinerja baik? Apa lagi? Tentu saja di tempat tidur. Siapa yang bilang? Siapa bilang aku jelek? Aku melakukannya baik. Tentu. Tang-tang才来个出差 lebih awal hotel lambat. Malam pernikahan, lalu saya 出差, jelas Anda buruk. Dia menghindari Anda, berperilaku baik. Bawa kebahagiaan Tang-tang. Dia meninggalkanmu yang baru menikah untuk bisnis. Anda telah mengalami hubungan pria wanita. Tanya dirimu, mau tinggalkan Tang-tang untuk perjalanan bisnis? Tentu saja. Saya tidak ingin menyerah. Sudah berakhir. Tupak keluarga Feng mengkhawatirkan. Dia bilang bisnis. Pekerjaan mendesak atau menghindariku. Dia bilang bagus. Benar-benar bagus atau sopan. Dia bilang perjalanan bisnisnya nyata. Atau mencari alasan untuk lari dariku. Apakah aku benar-benar tidak berperilaku baik? Tapi saya tak punya pengalaman. Salahkan saya. Ling, kakek tidak menyalahkanmu. Ini pertama. Siapa tidak terburu-buru? Tetapi Anda harus belajar untuk meringkas pengalaman dan bekerja keras lain kali. Itu benar-benar tidak berhasil. Kakek akan menemukan beberapa informasi untuk Anda lihat. Tidak, saya bisa melakukannya. Kenapa? Emang kenapa? Aduh, kok kamu datang? Mereka yang suruh aku datang. Aku yang ngajak. Emang gak boleh. Kamu keluar sini. Kita dikucilkan ya? Bukan begitu. Jang Bei ekspresinya kayak istrinya selingkuh. Hari kedua nikah udah keluar nongkrong. Kamu suruh kakakku sendirian di rumah. Kamu kasihan kakakku. Kakakmu lagi dinas luar. Kakakku dinas luar? Jadi kamu bisa bebas-bebas gitu? Dulu juga begitu. Kenapa sekarang ribut? Dulu ya dulu. Sekarang beda. Suami harus paham tanggung jawabnya. Kakakmu bilang, udah nikah, aku juga bebas main. Lagi pula, baru nikah aku malah ditinggal. Masa minum 2 gelas aja nggak boleh? Kakakku pasti pergi. Karena kamu melakukan sesuatu yang membuat dia nggak senang. Aku bisa ngapain sih sampai bikin dia nggak senang? Kan tadi malam kamu bikin dia nangis. Dia nangis sambil minta aku berhenti. Tapi aku tetap lanjut. Kalian udah selesai belum ngomongnya? Kalau masih belum selesai, nanti semua minuman kita habis. Oke, Haling, tolong lepaskan aku ya. Tidak mau. Sebenarnya, dia kapan balik? Kamu cemberut itu. Kenapa? Baru 2 hari Tang-tang pergi, kamu udah nggak tahan aja. Nggak. Kalau kangen Tang-tang, telepon aja dia, biar cepat pulang. Kakek, aku udah bilang aku nggak gitu. Oke, nggak gitu ya. Aku keluar makan. Ling, kangen Jiang Tang, telepon dia. Pasangan suami istri nggak usah malu. Beneran deh.
Enggak. Bukan kangen. Aku cuma nanya sebagai suami. Kapan dia balik? Itu wajar kan? Aku nggak punya nomor telepon Jiang Tang. Karena kita jarang berkomunikasi secara langsung sehari-hari. Gimana mungkin kamu bisa bersama dengan Kak Jiang Tang? Kamu 22. Kak Jiang Tang 27. Satu wanita mandiri. Satu anak kaya yang gak rajin. Cocok gak sih pasangan kayak gini? Bentar. Bukan bersama. Kami sudah menikah. Kak Jiang Tangku, cantik kayak bidadari, ternyata menikah sama kamu. Kamu bisa. Kenapa aku enggak? Aku pun bisa. Apa bedanya? Bedanya apa? Kamu yakin mau aku sebut satu-satu? Kamu tuh cuma hasil perjodohan keluarga yang diatur khusus buat bisnis ya. Kalian pasti ngerti gimana situasi ini kan? Apa sih? Ngerti? Jiang Bei, Feng Ling bisa. Kenapa aku enggak? Aku juga bisa. Aku juga bisa. Kalau aku tahu duluan, kalian kira dia bisa berhasil. Apa yang kamu banggakan? Cuma pernikahan tanpa cinta aja. Benar nggak? Ada cinta. Siapa bilang aku nggak suka? Aku suka banget. Ngerti apa? Pernikahan keluarga tanpa cinta demi keuntungan. Kenapa dia nggak cari yang lain? Keluarga kami kan bukan paling kaya. Kenapa? Pasti karena suka sama aku. Kakak begitu hebat. Kenapa pilih Feng Ling yang beda umur, bukan satu golongan? Apa benar dia suka? Bulan panggil kakak ipar. Kakak ipar minum. Adik, baik. Mari, selamat menikah. Agak minum bukan saudara. Minum. Malam ini mabuk. Mari. Kakak paling gak suka laki-laki mabuk. Feng Ling, kamu kena. Udah nggak minum. Nggak kuat lagi. Mau pulang. Kakakku belum pulang dari dinas. Pulang pun tetap sendiri di kamar. Kak Jiang Tang? Kalian paksa dia minum. Aku enggak. Aku cuma gak menghentikan yang lain. Feng Ling, aku jemput kamu. Yuk pulang. Setelah tuan kecil mabuk, dia jadi sangat kalem dan manis. Bikin orang ingin merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kak Jiang Tang, aku sangat kangen kamu. Rasanya ingin segera bertemu dan berbicara denganmu lagi. Bahkan ingin berbagi semua cerita hari ini yang membuatku senang dan sedikit merindukanmu. Kok aku mimpi tentang Jiang Tang lagi? Ini udah berapa kali? Aku mimpiin kamu lagi. Kamu, kapan kamu pulang? Kemarin malam. Siapa yang mandiin aku? Tentu saja. Aku. Saya panggil Zhao untuk mandiin kamu. Bisa nggak ngomong tanpa ngos-ngosan? Kenapa? Kamu kira aku yang mandiin? Kacwa. Siapa yang kecewa? Enggak, aku enggak. Dengar-dengar kamu semalam ngumumin hubungan kita. Bukan, aku cuman... Hei kak, malam ini makan bareng yuk. Ada urusan? Aduh, kamu udah pulang lama. Kita belum pernah makan bareng. Oak? Malam. Kamu mau pergi makan? Kenapa? Mau bareng? Siapa yang mau ikut? Aku cuma tanya aja. Cuma tanya aja. Bawa aku dong, nanti bertiga. Feng Ling, kakakku nggak ada langsung keluyuran ya. Aku mau bikin kamu ngerasa terancam. Biar kamu tahu, kakakku bukan gak laku. Lige, dulu kamu nggak berhasil deketin kakakku. Sekarang masih mau coba. Kakakku, sebentar lagi datang. 好久不见，江棠，好久不见，江棠。 Lama nggak ketemu. Kok kamu juga di sini? Oh, aku dan Lian kebetulan ketemu di sekitar sini. Banner-banner kebetulan ya. Terus,
Aku pikir kalian udah lama nggak kumpul, jadi aku ajak semuanya bareng. Kita makan sambil ngobrol, yuk. Aku ingat waktu kuliah kamu paling suka makan ini. Coba deh. Makasih. Cowok ganteng, cewek cantik, kayaknya cocok banget. Oh, aku lagi selfie. Fengling, aku kasih kamu sedikit rasa takut. Jadi kamu harus benar-benar hargai kakakku. Gak pulang makan. Ternyata makan bareng cowok lain. Ada yang lain? Ada orang lain juga. Bukan cuma doang. Kamu bisu ya? Nggak bisa ngomong lebih banyak. Siapa lagi yang akan ikut bersama kita dalam perjalanan ini? Gosip. Fengling, benar-benar harus hargai kakakku. Pasangan serasi, saling cocok, sudah lewat. Haha, pakai jas rapi, tapi lebih ganteng dari aku. Hidung, mata, gayanya, Jiangdang suka dia. Ngomong apa sih? Tuan muda, mau pergi kemana malam-malam begini? Mau keluar makan. Bukannya baru makan tadi. Aku mau makan lagi. Akhir-akhir ini keluarga nyuruh nikah nggak? Aku sudah menikah, udah dapat surat nikah. Sekarang lagi persiapan pesta. Yeah. Siapa? Suamiku bermarga Feng. Fengling, si anak muda dari grup Feng itu. Aku kesini buat apa? Kenapa harus aku yang urus dia? Dia bilang boleh main bebas, terus ketemu teman lama. Kenapa coba? Apa urusanku? Oh, sakit. Kena pukul. Aku cuma lihat-lihat aja. Cuma lihat. Jiangdang, kenapa tiba-tiba kamu nikah sama Fengling? Kalian kayaknya nggak pernah ada hubungan. Karena suka. Mengerti. Boleh kan? Sebagai teman lama, akhirnya kita salaman. Nanti kita masih banyak kerja sama bisnis. Lain kali ketemu, harus panggil kamu Bosli. Salaman. Salam apaan? Pegang apa? Keluargamu sudah cukup pegang belum? Lepasin dong! Lepasin! Kalau nggak lepas, aku turun ya! Nggak kelihatan aku! Jendelanya tutup, pasti nggak kelihatan! Kamu udah nunggu lama ya? Aku nggak nunggu kamu loh! Bisa nggak? Dia nggak kegeeran. Seolah aku suami yang nelangsa nunggu istri pulang. Udah. Yuk, kita pulang. Kak, kenapa kamu lelah? Oh, semalam aku nggak tidur nyenyak. Tidur tidak nyenyak karena bertengkar sama Fengling. Tidak ada bekas ciuman kok. Fengling masih belum menyentuh kakak. Kakakku sehebat ini. Nggak seharusnya dipermalukan begitu. Jiangbai, kamu gila ya? Kamu, laki-laki ini, sudah ngapain ke kakakku? Kamu tahu? Kami melakukan apa yang seharusnya sebagai suami istri. Semalam memang agak keras. Apa Jiangdang cerita ini ke Jiangbai? Nggak apa-apa, lepasin dia. Ini temanku. Kami cuma bercanda kok. Kalian lanjut aja.
Kamu, sini. Cepat bilang, kapan mau cerai sama kakakku? Cerai? Kamu malah marah ke kakakku. Menurutmu, itu laki-laki banget? Semalam sih, memang aku bawa emosi. Itu salahku. Tapi, nggak perlu sampai cerai kan? Semalam kalian bertengkar karena Lian. Kakak, ngomong gitu. Kakakku nggak bilang apa. Kenapa kamu pukul aku? Kalau kamu benci kakakku, kamu seharusnya ngotot nggak menikah. Bukan jadi pajangan di rumah. Nggak dilihat, nggak disentuh. Kamu tahu nggak? Buat kakakku wanita itu sakit dan memalukan banget. Tunggu. Siapa bilang aku nggak nyentuh? Aku nyentuh tiap hari. Semalam berkali-kali. Kalau gitu, semalam sama kakakku ngapain? Nggak. Apa? Jujur aja. Bilang, aku kayaknya agak memaksa kakakmu. Apa maksudnya kakakku? Kakakmu bilang apa tadi? Aku nggak dengar dengan jelas. Kamu, orang terdekat yang kamu cintai laki-laki itu, siapa ya? Kudengar hari ini Jiang Bei ke kantor buat mukulin kamu. Kakek kau cerita soal aku sampai berdarah dipukuli. Kira-kira Jiang Tang bakal gimana lihat aku? Apa dia bakal mikir aku lemah? Aku nggak tahan dipukul. Dia pukul kamu. Kenapa dia mukul kamu? Nggak apa-apa. Kami cuma bercanda kok. Feng Ling itu dari kecil aku manja. Pasti dia yang salah, pantas dia kak. Kakek, ini urusan aku sama Jiang Bei. Gak usah ikut campur deh. Teleponan sama Jiang Bei lama banget. Jangan-jangan mereka kakak adik lagi ngomongin aku ya. Jiang Bei ngomong apa? Aku tahu kamu dekat sama Abe. Jangan ceritain ke Jiang Bei. Dia buru-buru bikin masalah. Aku, bukan itu dia kok. Dia nggak sengaja. Aku nggak cerita duluan. Percayalah sama aku. Nggak kayak yang kamu pikirin. Aku juga nggak nyangka dia tiba-tiba nanya. Beneran aku nggak pernah cerita ke dia duluan. Udah, santai aja. Aku percaya kok sama kamu. Sakit nggak? Tidak sakit. Sakit banget rasanya. Sekarang masih sakit nggak? Sakit. Mau kamu cium atau tiup lagi? Kalau sakit di tempat lain, bisa ditiup juga. Kakek Feng, maaf. Kemarin aku impulsif memukul Feng Ling. Tolong hukum aku. Shao Bai, jika Ah Ling salah, katakan kakek. Aku akan ajarin dia. Kakek Feng. Duduk. Jadi apa kesalahan Feng Ling hingga membuatmu begitu marah? Tidak ada. Ini adalah kesalahpahaman. Feng Ling tidak bicara tadi malam. Jiang Bei tidak bicara hari ini. Katakan, apakah Feng Ling menyakiti adikmu? Kakek Bu Feng, tidak ada kesalahpahaman. Hei, kenapa adikku belum bangun? Oh, Mereka mungkin terlalu lelah tadi malam dan masih tidur. Adikku tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Feng Ling, binatang ini, kenapa kau datang ke rumahku pagi-pagi begini? Apa urusanmu? Aku lihat adikku. Saudari, Liu Jianli berkata, kalian berdua telah menerima sertifikat begitu lama. Kapan kamu akan mentraktir tamu makan malam? OKI. Malam ini. Oak, kamu bisa nggak lebih nahan diri ke depannya? Kakakku sibuk banget siang hari. Aku nggak mau. Kamu Sekarang nggak bisa nahan. Tua gimana? kalau nanti kakakku cari model cowok di luar, Jangan nangis ya. Tenang aja. Hari itu nggak akan pernah ada. Siapa bilang nggak dipublikasikan? Aku nggak bisa ngasih apa-apa ke aku. Aku bertanggung jawab. Kamu nikah sama aku kasih statusmu. Baik, Tuan Muda Fu. Feng Ling, kamu datang? Ini aku bawain kamu oleh-oleh khusus dari luar negeri.
Makasih ya. Kenalin, ini istriku, Jiang Tang. Jiang Tang, ini temanku, Shan Xinyo. Fengling, kamu ngomong apa? Aku cuma liburan sebulan. Kok kamu udah nikah? Dulu nggak punya pacar, kok tiba-tiba punya istri? Kamu cari orang akting buat nolak aku ya? Beneran, kami udah ambil surat nikah. Dia kakaknya Jiang Bei. Kalau kamu nangis lagi, keluar sana. Hari ini aku yang traktir. Jangan rusak suasana di sini. Nona Zan, kalau make up luntur, nanti nggak cantik. Bersihin dulu ya. Jiang Tang, jangan-jangan kamu pikir aku sama Zheng Xinyu ada hubungan. Kak Jiang, aku suka Fengling, kamu bisa cerai dia. Syarat apapun aku mau. Ran, Xinyo, kamu ngomong apa sih? Fengling, Jiang Tang nggak cinta kamu. Kamu juga nggak cinta dia. Kalian nggak bahagia bareng? Aku nolong kamu. Kamu kira kamu penyelamat dunia? Nolongin aku segala. Syarat apa aja? Boleh. Kalau kamu berani setuju cerai, bikin aku jadi duda nggak laku. Malam ini pasti aku balas kamu. 10 miliar. Aku nggak mau saham, antik, perhiasan, uang tunai dan emas. Bisa? 费用少, ternyata cukup berharga ya? Kenapa? Nggak ada ya? Tidak bisa kurang. Dia sendiri yang aku pilih. Tidak murah. Banyak. Fengling di hati kamu nggak seharga 10 miliar. Dia seharga itu. Fengling di hatiku adalah harta yang tak ternilai. Kalau begitu, pakai 10 miliar buat tukerin dia? Kamu rela kan? Aku rela. Kamu rela juga nggak ada artinya. Di keluarga Zan, kamu yang berkuasa. Jangan ngomong 10 miliar, 1 miliar. Bisa. Aku ikut nama kamu. Kakak cantik, aku nggak punya banyak uang. Mohon tolong. Gimana kalau kamu kerja di perusahaan aku? Aku bantu kamu cari uang. Beneran? Aku nggak setuju. Kamu benar-benar mau 10 miliar? Jual aku ke Zheng Xinyu? Kenapa? Ini terlalu tinggi atau terlalu rendah? Aku ini manusia, bukan barang. Tenang saja. Zheng Xinyu pasti nggak bisa kasih 100 miliar. Lalu gimana kalau dia benar-benar kasih? Kalau dia kasih, ya aku terima aja. Kamu berani? Kalau dia berani kasih, tentu aku berani ambil. Paling bagi kamu 50 miliar. Aku nggak mau. Kenapa? Nggak. Kamu gak suka aku. Ambil uang. Cerai aku. Lepas dari aku. Semuanya sempurnakan. Aku ingat sebelum nikah kamu bilang, aku gak cinta kamu. Selain pernikahan, gak bisa kasih apa-apa. Atau sebenarnya kamu gak mau cerai sama aku? Apakah mungkin kamu sudah jatuh cinta padaku tanpa sadar, sehingga enggan untuk mengakhiri hubungan kita? Bukankah kita saingan cinta? Kenapa kamu mau bantu aku cari uang? Menurutku kamu cantik, berkarisma, dan menarik. Jangan kira bilang begitu, aku bakal menyerah pada Fengling. Kamu tahu sendiri kekuatan Jiangxi Entertainment di industri. Asal kamu tanda tangan kontrak dengan Jiangxi Entertainment, aku pasti bikin kamu terkenal. Detak jantungku, cepat. Sebenarnya Jiang Tang lagi main apa sih? Tapi jualan online memang cuan. Aku mau dapat 10 miliar. Lagi pula, kalau kontrak sama Jiang Tang, bisa lebih sering ketemu Fengling. Begitu aku bisa kena lawan, bisa naikin peluang menang. Malam ini aku traktir makan. Ajak Fengling juga. Kamu traktir aku, tapi suruh aku bawa suami juga. Jadi maksudmu, aku kasih kamu kesempatan ketemu suamiku? Kalau kamu rasa nggak cocok, mau makan di mana? Kamu setuju ya? Oke, di Pin Wei Jai, aku pesan ruangannya. Siap, pesan selesai. Kirim alamat ke aku. Oke, sampai ketemu malam ini. Sampai malam. Jiang Tang ngajak aku makan. Ini pertama kali. Dia ngajak aku duluan. Kali ini dia mau bawa aku ketemu orang dari perusahaannya. Kayaknya mereka mau resmi ngumumin aku.
Coba deh yang ini. Ini menu andalan di sini. Kak Fengling, kamu datang. Artis, perusahaanmu. Jen Xingyu sudah tanda tangan di perusahaanku? Kamu belum tahu? Oh iya, hari ini Zon Xingyu yang traktir kita makan. Wanita ini banner-banner mau menjual aku. Duduk aja. Fengling, barusan aku sudah pesan beberapa makanan duluan yang kamu suka. Coba lihat, ada yang mau ditambah? Aku nggak suka makanan yang kamu pesan. Kamu aja yang pilih. Aku nggak tahu kamu suka makan apa. Apa yang kamu pesan, aku pasti suka. Kalau kamu nggak suka, lain kali aku nggak pesan lagi. Dia benar-benar sesayang itu sama Fengling, sampai nggak ada harga diri. Aku ke toilet dulu. Kamu tadi bilang apa ke Fengling? Makanya dia kayak gitu sama aku. Dulu dia nggak pernah kayak gitu. Biasanya dia baik sama aku. Sekarang, mau lihat kaca dulu nggak? Aku jelek ya? Ya. Nggak. Kamu tetap cantik pas nangis. Dia bilang, apa? Cantik? Nangis? Dia... Maksudnya apa? Tidak ada gunanya, Fengling juga tidak suka sama aku. Dia nggak suka. Tapi aku suka. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Dia sudah pergi. Kalian tadi ngobrol apa? Kenapa dia tiba-tiba lari? Gak ngobrol apa-apa. Cuma tahu dia mirip kamu. Mirip aku? Mirip apanya? Sama-sama gampang malu. Aku nggak pernah punya hubungan ambigu sama Zong Xingyu. Dulu enggak, sekarang enggak. Dan nanti juga nggak akan. Fengling, kamu memang pria yang baik. Kok dia tiba-tiba muji aku jadi agak malu nih. Pria baik memang pantas dapat hadiah. Kenapa bilang aku pria baik? Soalnya Ali memang pria baik. Gak ribet, gak PHP. In orang. Aku mau mandi dulu. Habis mandi, aku kasih hadiah buat kamu. Sini. Udah tahu mau dapat hadiah apa? Hadiah apapun boleh. Ya. Kalau gitu, aku pengen kamu batalkan penolakanmu semalam. Kalau kamu nggak jawab, aku anggap kamu setuju. Aku bilang ke diri sendiri, aku udah habis. Kakek, mengapa kamu tidak mendukungku bersama saudara Ling? Bukankah kamu paling menyukaiku? Dua ini, satu playboy dan satu manis putih konyol. Jadi digabungkan, saya bahkan tidak bisa membayangkan generasi berikutnya. Saudara Aling. Bulan baru, dengarkan kakek. Kalian berdua tidak cocok. Di mana tidak pantas? Kami dari keluarga sama, kekasih masa kecil. Dia tampan dan aku tampan. Ada apa dengannya? Kakek juga tidak bisa mengatakannya. Karena kamu manis putih yang konyol. Iyo. Ada banyak pria baik di dunia. Kakek Feng kenalkan pria lebih baik. Aku tidak menginginkannya. Aku hanya ingin menyegel Ling. Bunga pir membawa hujan. Apa yang Feng Ling lakukan padamu lagi? Menangis begitu banyak. Apakah Anda terbuat dari air? Apa aku sudah gila? Kenapa aku merasa sangat dimanjakan? Tidak ada gunanya menangis untuk pria yang tidak mencintaimu. Apa yang dikatakan? Siapa yang tidak pantas? Kenapa kau membuatnya menangis lagi, Ho? Apa maksudmu aku membuatnya menangis? Aku membuatnya menangis, oke? Kemana? Keluar!
Cari masalah. Kak Jiangtang, apa aku bikin kalian bertengkar? Nggak apa-apa, nanti aku tenangkan dia. Halo, Tuan Feng. Jangan mendekat. Berdiri di sana. Jangan terlalu dekat sama aku. Aku mau tanya sesuatu ke kalian. Silakan, Tuan Feng. Ada teman aku, bukan aku ya. Teman ini menikah karena bisnis. Suatu hari, ada cewek juga naksir teman aku ini. Dia datang ke rumah teman aku buat cari dia. Teman aku nggak hiraukan. Istrinya pulang, lihat cewek nangis. Dia menghiburnya. Lalu dia tanya teman aku, kenapa bikin cewek itu nangis? Menurut kalian, istri itu punya sikap kayak gimana? Menurutku kalau itu perjodohan keluarga, mereka pasti nggak punya banyak perasaan. Menurutku mereka ada perasaan, tapi nggak banyak. Aku setuju sama yang Lily bilang. Istrinya pasti cinta sama pria ini. Orang itu biasanya nunjukin sisi terburuk dan sifat jelek ke orang terdekat, tapi malah ramah ke orang luar. Jiangtang cinta sama aku, anggap aku orang terdekat. Makanya bisa semena-mena ke aku. Ada benarnya juga. Keluarkan kode pembayaran. WeChat masuk 20.000 yuan, WeChat masuk 5.000 yuan. WeChat masuk 50.000 yuan. Makasih Feng Xiao. Feng Xiao memang sangat dermawan. Kalian keluar dulu. Xiaoxi tetap di sini. Menurutmu, dia beneran karena cinta sama aku dan anggap aku keluarga. Makanya ngomong kayak gitu. Bener kan? Bikin cerita dari nol. Teman itu ternyata Feng Xiao sendiri. Pastinya Feng Xiao. Pikir, setiap kali Anda konflik dengan orang luar, benar atau salah? Apakah Feng Laozi selalu marahin Anda dulu di depan orang luar? Kode pembayaran. Saldo WeChat masuk 100.000 yuan. Feng Xiao, boleh minta kontaknya? Aku mulai pacaran sejak masih belasan tahun, dan mulutku sangat bisa dipercaya. Kenapa dia pakai baju kayak gitu? Mau godain aku ya? HMPH. Maaf, aku marah semalaman. Minum banyak, habiskan banyak uang. Tapi kamu cuma bilang 3 kata dan selesai. Maaf, hari ini aku lihat Zhenxinyu nangis. Jadi aku kira kamu yang bikin dia sedih. Maaf banget. Aku salah paham sama kamu. Kurang tulus? Kini disebut tulus? Sepertinya, ini tidak menunjukkan sikap yang tulus sama sekali kan? Buko. Aling, sekarang kamu sudah menikah. Jangan sering ke klub lagi. Kamu tahu orang di luar ngomongin kamu gimana-gimana. Mereka bilang kamu semalam di klub melayani 4 cewek sekaligus. Papa. Aku nggak melayani 4 orang. Aku cuma sama 1 cewek 4 kali semalam. Siapa yang menyebarin gosip tentang aku? Gawat, gawat, gawat. Jangan-jangan Jiangtang dengar gosip itu dan salah paham tentang aku. Dia telepon sekarang. Jangan-jangan. Kamu keluar. Aku mau kasih sesuatu ke kamu. Buat aku? Mau kasih barang apa? Jangan-jangan surat cerai.
Kado buat kamu. Buat aku. Buat aku? McLaren 720 segundos. 720 segundos. Benar 720 S. Kamu nggak suka? Sukalah. Kakek aja nggak pernah mau beliin. Kok kamu tahu aku suka ini? Pegang. Ayo, antar aku ke kantor. Yo. McLaren ini dibelikan istri aku. Kenapa Jiang Tang selalu sibuk banget sih? Padahal aku sudah punya istri, tapi masih kayak jomblo aja. Jiang Tang, kapan kamu pulang? Apa? Kamu bilang Tang beliin kamu McLaren? Ya, itu loh, yang kamu selalu nggak rela beliin buat aku. Kamu yang minta ke dia. Apa maksudmu? Aku Feng Xiaoye tak pernah minta hadiah ke perempuan sembarangan. Hal nggak tahu malu gitu aku nggak akan lakukan. Lalu, kenapa dia beliin kamu mobil semahal itu? Ya jelas kenapa lagi. Karena dia suka sama aku. Kamu bilang dia suka sama kamu. Mau kasih tahu Feng Ling soal ini nggak? Sudahlah, kamu benar. Jadi, cari aku ada apa? Pengen pamer Tang beliin kamu mobil mahal itu. Bukan kakek. Jiang Tang sudah kasih aku hadiah semahal ini. Jadi, aku harus... Balas dong. Kamu benar. Memang harus balas. Kakek, Jiang Tang kasih McLaren mahal. Aku Feng Xiaoye. Nggak boleh kalah. Aku kasih apa ya? Menurut kakek, Feng Ling. Yang penting dalam kasih hadiah itu... Feng Ling, yang terpenting dari memberi hadiah itu adalah niatnya. Tang dari kecil, apa yang belum lihat atau makan. Kakek merasa... Kalau kamu sendiri bikin hadiah dan memberikannya ke dia, Tang pasti bakal lebih senang daripada dapat hadiah mahal kan? Ngomong sebanyak itu intinya kan nggak mau keluar uang. Oke, aku sih nggak masalah. Ya udah, aku bikin kerajinan tangan aja buat Tang. Nanti kalau ditanya, aku bilang ini kerajinan tangan yang kakek suruh aku buat untuk Tang. Dia nggak mau aku keluar uang. Ya, kalau orang luar ngomong soal keluarga Feng pelit ke menantu, itu bukan urusanku. Tunggu dulu! Suruh bagian keuangan, transfer, 1 miliar. Nggak perlu kok, kakek. Aku setuju sama kakek. Niat yang paling penting. Aku bikin bunga kertas saja. Kasih ke dia juga cukup. Lipas 1000 bangau, bunga mawar, lebih perhatian. Harus transfer 1 miliar. Kurang 1 rupiah pun nggak boleh. Makasih kakek. Kayaknya hubungan mereka berdua mulai tumbuh pelan-pelan. Anak bandel. Sekarang udah bisa bikin aku bingung juga. Kamu kenapa hari ini? Senyummu kayak orang bego. Jiang Bei, kakakmu suka apa sih? Kenapa kamu tanya itu? Aku mau kasih dia hadiah. Hubungan mereka berubah segitunya ya? Baru 2 hari lalu berantem, sekarang mau kasih hadiah. Jangan... Feng Ling, Kamu jangan-jangan habis ngelakuin sesuatu yang nyakitin kakakku, terus mau minta maaf pakai hadiah? Ya? Kamu nggak tahu? Aku juga nggak tahu apa-apa. Bukannya kakakmu yang nanya kamu. Kamu ngomong apa sih? Kakakmu ngasih aku 1 McLaren 720S. Aku kira kamu yang kasih tahu dia. Bukan... apa-apa. Kakakku ngasih kamu mobil McLaren? Lihat wajah Jiang Bei. Emang dia beneran nggak tahu? Aku beneran kira kamu yang kasih tahu dia. Lagian, hampir nggak ada yang tahu aku suka itu. Bukan aku. Jangan pergi dong. Kamu belum kasih tahu aku, kakakmu suka apa. Aku mau balas kasih hadiah. Kakakku suka cowok. Balas hadiahnya, kasih dia beberapa cowok. Potong. Kamu ngasih mobil McLaren ke Feng Ling ya? Iya. Kenapa? Kenapa kamu kasih mobil mahal ke dia? Kamu nggak pernah kasih ke aku. CHH. Bei. Pesankan 1 mobil lagi buat aku. Sama kayak kemarin. Katakan pada Jiang Bei,
saya berikan McLaren. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku hanya memberinya satu lagi. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Tidak. Berapa umurmu? Ingin apa? Bikin uang sendiri beli. Anda minta saudara perempuan Anda untuk itu. Bukan kata-kata saya yang Anda katakan. Pencuri berteriak, tangkap pencuri. Apa maksudmu? Apa maksudku? Jika tidak memintanya, saudara perempuan saya tidak belikan McLaren? Tidak. Saya pikir Anda yang memberitahu saudara perempuan Anda. Bukan saya. Siapa itu? Oke, kita sampingkan pertanyaan ini sementara. Mari kembali ke pertanyaan Anda. Apa masalah saya? Apa yang Anda inginkan? Tidak tahu cari uang beli sendiri. Kamu juga meminta adikmu. Apa yang aku inginkan? Bukan kamu. Kakakmu akan membelikanmu McLaren. Maksudmu, adikku membelikanku McLaren? Kamu nggak tahu. Sekarang sudah tahu. Kayaknya kakakku memang sayang banget sama aku. Jelas-jelas kamu sendiri yang nggak malu minta. Iya, memang aku yang minta. Kenapa? Kakakku sayang aku. Mau beliin. Kamu kira semua orang minta ke kakakku pasti dikasih? Kasih apa? Rumah, mobil, itu semua Jiangtang sudah punya. Harus yang mahal dan Jiangtang suka. Harus mahal dan Jiangtang suka. Cincin. Halo. Bantu pesan cincin berlian biru Royal 10 karat. Masih sibuk? Belum ngobrol sama Jiang Bei. Yuk, kita tidur aja. Halo, Sun Shooting, tali pengaman putus. Koma di rumah sakit? Kirim alamat rumah sakit ke aku. Aku langsung ke sana. Siapa? Si Changsun? Selaptop, artis perusahaanku. Harus ke rumah sakit. Oke, aku temani kamu. Pak Jiang, gimana kondisinya? Pemeriksaan selesai. Gak serius. Ada luka di dahi, sedikit gegar otak. Cukup cakep. Cuma kalah sama. Pak Jiang, fans ribut di internet, nyalahin kru dan perusahaan. Update Weibo si Changsun biar tenang. Jangan pusing, orang belum sadar. Nanti fans marah. Tunggu, dia sadar. Kontrol berita. Oak, terima kasih atas kerja kerasnya. Kalau ada kabar, segera beritahu aku. Kamu selalu perhatian sama artis di perusahaanmu ya? Enggak, aku nggak punya energi sebanyak itu. Lalu kenapa kamu peduli banget sama dia? Karena dia bisa bantu bikin McLarenmu jadi lebih keren. Pak Jian. Kamu datang tadi malam, sekarang datang lagi. Kamu benar-benar perhatian sama aku. Gimana rasanya dicarikan sama si Chang? Ada yang nggak enak di badan? Nggak ada cedera? Istirahat? Jangan mikir. Perusahaan urus cedera kamu dengan tim produksi. Kalau gitu, aku balik ke kantor dulu. Pak Jeng, hati-hati di jalan. Jangan naksir Pak Jing, dia kan udah nikah. Aku kemarin lihat suaminya, anak bungsu keluarga Feng. Lebih cakep dari kamu, juga kelihatan lebih muda dan energik. Kamu ngomong gitu lagi. Aku ganti manajer deh. Lihat, kamu baper kan? Ada apa? Tuan muda dan istrinya akan ke rumah sakit setelah kerja untuk mengunjungi Tuan Shi. Kirim makanan. Saya pergi tadi malam, pagi ini, dan harus pergi setelah bekerja. Apa yang bisa dilihat dalam pencarian panjang? Berikan padaku dan aku akan mengirimkannya. Apa yang kamu lihat? Ada apa? Mengapa Anda di sini? Pengurus rumah tangga jauh tidak punya waktu untuk membiarkan saya datang dan mengantarkan makanan. Tolong, apakah kamu sudah makan? Ya makan. Mari, makan bersama. Jika Anda terluka, Anda bisa memakannya di meja kecil yang ada di samping tempat tidur ini. Jadi tidak perlu makan bersama dengan kalian semua. Makan aja. Makan yang banyak. Dia nggak secakep aku, nggak sekaya aku, masih berani ngincar istriku. Dasar brengsek. Masih anak kecil kan? Cepat makan. Kapan kita pulang? Aku sama Yani masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan.
Tunggu aku sebentar ya. Aling, aku sudah siap. Yuk, kita pulang. Oke sayang, kita pulang. Pantas saja ngincer istri orang. Sisi Jiangsun itu suka sama kamu ya? Kok kamu tahu? Kachuji. Gak bisa. Dulu susah banget rekrut dia. Apalagi dia sumber duitnya perusahaan. Si Jiangsun bisa ngasilin banyak duit buat kamu? Iya. Berapa? Setahun 300 juta. Kali. Astaga, kok banyak banget? Kau beri kamu. Astaga, aku nggak punya 200 juta. Aku pewaris termiskin sepanjang sejarah. Kan Jiang Tang, kok digosipin sama si Jiangsun? Aku nggak setuju. Kamu nggak boleh kayak gitu. Aku boleh digosipin sama siapa? Kalau memang begitu, kamu mending sama Feng Ling. Dia jelas orang baik dan aku tahu segalanya tentang dia. Udah, jangan nangis. Kok bisa kamu pakai cincin segede gitu? Norak banget. Ini cincin kesayanganmu, Kak Feng Ling yang kasih. Dia tulus banget. Aku nggak bisa nggak pakai. Ini kan model custom dari Biflegari. Harganya 1 miliar. Feng Ling beli mobil buat dirinya, tapi beliin cincin berlian buat kamu. Dia pinjam uang kakek Feng baru bisa beli. Feng Ling pasti jatuh cinta sama kamu. Tapi selera dia bener-bener nggak bagus. Ya udah, aku nggak pakai deh. Kalau Feng Ling tanya, aku bilang kamu nggak suka liatnya. Kamu kok gitu? Itu namanya adu domba. Jinyu, aku sama Feng Ling memang nikah buat bisnis. Kita sama-sama rawat pernikahan ini. Selama dua keluarga, nggak ada konflik besar soal keuntungan. Kita nggak mungkin cerai. Kamu bilang kalau aku kasih 10 miliar, kamu mau cerai. 10 miliar kamu bisa main sama semua selebriti top. Yakin habiskan banyak uang buat pria yang nggak cinta kamu? Aku nggak mainin cowok. Itu bukan gaya hidupku. Kalau aku beneran punya 10 miliar rupiah, aku mau gunakan malam ada acara nggak? Nggak ada. Makan malam bareng. Zen, Sinyu, traktir lagi. Bukan, aku yang traktir. Aku cuma ingin makan malam sama kamu. Oak. Ada apa langsung bilang? Istriku masih nunggu makan bareng aku. Kamu nggak cinta Jiang Tang, dan Jiang Tang juga nggak cinta kamu. Pernikahan keluarga kaya, kayak kalian cuma tukar untung aja. Aku suaminya. Dia nggak cinta aku. Cinta kamu. Dari mana? Ede, kalau nggak ada rasa, bisa kasih dia ke aku. Aku kasih dia cinta. Tulus. Kami kenalan sejak di kandungan. Itu teman masa kecil. Udah jodoh.
Kamu nggak layak aku lepasin. Kamu beneran cinta dia? Pernah kasih dia bunga? Aku cinta dia. Itu bukan cinta. Cuma pengen punya. Entah cinta atau tidak. Jiang Tang tetap istri saya. Tidak ada yang bisa merebutnya. Kalau ada yang berani ganggu dia lagi, bakal saya hancurkan. Jelas? Halo sayang. Kamu di mana? Jalanan macet. Aku sebentar sampai. Tunggu di restoran. Dengarkah? Kami bahagia bersama. Lupakan saja niat. Ini buat kamu. Kamu telat karena beli bunga ya? Ini kayak kencan pertama kita. Kata orang, kencan harus dimulai dengan bunga dan dandanan rapi. Terima kasih. Bunganya cantik. Aku suka. Aku ke toilet sebentar. Kak, kamu wangi banget. Wangi kakak atau wangi bunga? Tentu saja wangi kakak. Bos, ada masalah. Si Changsu dipukul orang di kafe hari ini. Siapa yang mukul? Tutup info. Aku segera ke sana. Durasi Sun, kamu pukul. Iya, aku. Dia bilang hal-hal yang gak enak didengar. Dia bilang apa? Pokoknya, aku nggak suka dengar. Sudahlah, sekarang kamu sudah memukul Durasi Sun. Nanti ikut aku ke rumah sakit lihat dia. Demi kamu, tuan kecil mau pergi juga. Kok kamu datang? Mana? Jiang, dia lagi sibuk, Durasi Sun. Kayaknya waktu itu dipukul masih kurang keras. Kamu masih sempat ngadu sama dia. Kamu bilang kafe banyak orang. Kenapa aku nggak pukul orang lain? Cuma kamu, Fengling, jangan macam-macam di rumah sakit. Rumah sakit? Tuh ini nggak ada. Sini, kalau aku sampai patahin satu tanganmu lagi, kamu pun nggak bisa apa-apa. Lepaskan! Nanti kalau aku dapat bukti, aku nggak bakal biarkan kamu. Istriku, akhirnya kamu datang. Aku datang dengan niat baik lihat dia, tapi dia malah memukulku. Bagaimana? Tidak! Tuan Jiang, dia hampir bunuhku. Sayang, lihat tanganku. Saya bawa keranjang buah minta maaf, tapi dia bilang, saya nonton drama dan pegang tangan saya. Lemparkan gips di kepalaku dan aku akan dipukuli sampai mati. Memukul? Tidak. Aku merunduk. Cukup pintar. Tahu cara bersembunyi. Tuan Jiang! Dia bertindak. Dia mengancamku. Dia bilang akan lumpuhkan tanganku yang lain. Cukup! Pencarian waktu. Jika Anda menggertak suami saya lagi, saya pikir kerjasama kita harus diakhiri. Wi, tahu, wajah sekarang tidak cocok kamera. Batalkan semua dukungannya. Ganti saja orang yang jadi brand ambassador sebelumnya. Jiang Tang, dia yang ngebully aku. Kamu nggak lihat? Fengling suami aku dia selalu ramah. Mana mungkin dia bully orang. Oke, istirahat, sembuh, aku kasih peluang baru. Istriku, kamu memang baik banget dan keren. Ayo, pergi. Udah, nggak usah pura-pura lagi. Dengan kemampuan dia yang segitu, bisa apa lawan kamu? Kamu ngomong apa sih?
Aku ngerugiin siapa? Istriku, jangan fitnah orang baik. Nggak nyangka, si Tuan Muda Fung yang jujur dan baik juga bisa punya trik. Kamu tuh bukan polos, tapi licik, pura-pura lugu, padahal cerdik. Karena kamu udah tahu semua, gimana kalau istriku? Coba rasain, apakah teratai licik ini manis? Kamu tahu kemana Nyonya Muda pergi? Kepada Tuan Muda, Nyonya Muda baru saja keluar. Katanya ada urusan mendadak di Jiangxi Entertainment. Perlu dia sendiri yang urus. Baik, aku ngerti. Kamu gak usah sibuk, silakan pergi. Pergi ke kantor lagi, seharian cuma kerja terus. Apa sih bagusnya kantor jelek itu? Lebih harum kakakku atau bunga ya? Long Jiang Sebi, kunci mati. Pengurus Zhao. Kesini, bantu aku buat pengumuman. Bilang aja, aku sama Jiang Tang sudah lama nikah resmi. Aku mau semua orang tahu, siapa istri resmi Feng sebenarnya. Tuan Muda ini jelas lagi cemburu berat. Baik, akan segera hubungi media dan pastikan berita ini tersebar secepatnya di internet. Longjiang CP, nih, tak kasih lihat apa itu Lintang CP. Bagus, bener banget. Siapa di internet jaga posisi istri utama? Aku kasih angpau 50.000 tiap orang. Kurang. Tambah. Dia lagi ngapain? Tingkahnya yang lugu dan serius itu kayak orang jatuh cinta. Jangan-jangan kamu lihat gosip aku dan si Changsun di berita, makanya marah. Fengling, kamu bangun. Ada apa sayang? Kok kamu lihat aku kayak gitu? Kamu gak suka dipanggil ini? Nanti di internet harus hati-hati ngomong ya. Maaf ya, sayang. Jadi semalam kamu senyum-senyum ke HP gara-gara chat sama netizen ya? Kupikir dia lagi jatuh cinta, ternyata aku salah. Coba lihat balasanmu ini. Kamu bilang Jiang Tang milikku, posisi utama gak tergoyang. Gak takut diketawain orang. Sayang, aku gak sengaja. Mereka duluan provokasi. Bilangnya si Jiangsu lebih cocok buatmu. Aku harus defend. Aku harus jaga posisiku. Jangan sering chat sama mereka, jangan aktif di forum, dan jangan berantem sama fans. Bukan berantem. Mereka malah bantu aku pertahankan posisi utama. Aku harus dukung mereka. Dengar ya, di sini cuma ada satu yang utama. Gak ada urusan sama yang kedua, ketiga, keempat. Kamu cuma perlu duduk nyaman di tempatmu. Ngerti? Sayang, ini kamu sendiri yang bilang. Jadi aku tahu di hatimu cuma aku. Ini buat kamu. Ya ampun. Kok dia tiba-tiba kasih aku bunga? Makasih. Ayo, pergi. Idiot!
Lepasin tangan aku! Kak, kamu keluar makan nggak? Ya iyalah, masa keluar makan tapi makan tai? Aduh, Kak, jadi tanganku harus nganggur begini. Istriku, kamu nggak kasih aku muka ya? Kalian mau ngapain? Kita juga mau keluar makan. Iya, makan juga. Gimana kalau kita makan bareng? Oke, yuk bareng aja. Pak, 2 craft beer dulu. Sayang, lihat deh. Mereka bertiga mau ngerjain aku. Kok orang sekarang pada suka caper ya? Dan suka ngadu juga. Tenang aja, kalau kamu kebanyakan minum, aku anterin pulang. Aku jagain. Pak, tambah 2 craft beer lagi. Kamu sendiri yang bilang mau jagain aku. Iya, jagain langsung. Ya, jagain langsung. Ayo, ayo. Silakan bikin aku mabuk. Pindahin dong. Gak ada pembuka botol. Pakai gigimu aja. 少 TNG。 生气。 Kebetulan banget. Maaf ya, Chungji. Itu tempatku. Itu tempatku. Nggak apa-apa. Xiaotang, aku baru aja balik ke negara ini. Beberapa hari lagi ada reuni. Kamu bisa datang nggak? Di depan aku malah genit-genitan. Lihat nanti, aku ada waktu atau enggak. Chungki, kakak dan kakak iparku lagi kencan hari ini. Kamu duluan aja. Soalnya nggak enak banget. Gini aja, aku pergi dulu. Xiaotang, nanti kita kontak lagi. Aku ke toilet dulu. Maaf sejenak ya. Aku juga mau ke toilet sebentar. Nanti aku langsung kembali ke sini ya. Kakak, kamu jangan kecewain Fengling. Kalau kamu kecewain Fengling, aku bakal marah. Oke, kakak janji nggak akan kecewain Fengling. Ayo makan, ayo makan. Kalian ngapain sih? Nggak mau buat aku mabuk lagi? Bukan buat kamu mabuk. Kapan kita pernah buat kamu mabuk? Iya. Kamu ngomong apa sih? Kita udah jadi teman bertahun-tahun. Mana mungkin kita buat kamu mabuk? Apa kamu anggap kami? Kami jelas bukan orang kayak gitu. Iya, betul. Kita bukan tipe yang nyusahin, saudara. Kalian bukan ya? Kami jelas bukan. Aku malah kepikiran dibuat mabuk sama kalian. Terus, istriku yang ngurusin aku. Ya udah, aku mabukin diri sendiri aja. Laki-laki mabuk sedikit. Kayak aktor sampai kamu nangis. Kamu ngapain? Aku lagi nggak mood, nggak boleh. Kamu kenapa? Aku minum buat gantiin kamu. Aku mabukin diri sendiri. Kamu aja nggak kasih aku minum? Ayo. Mandi dulu. Kamu kan bilang mau ngurusin aku. Tapi maksudku, pas kamu mabuk baru aku jagain. Aku udah mabuk. Beneran? Coba sentuh aja. Mukaku sekarang merah dan panas. Itu gara-gara alkohol bikin darah lancar.
Kepalaku juga agak pusing sekarang. Ya, panas banget. Kayaknya memang mabuk. Ya udah, aku bantuin kamu mandi. Biar aku aja. Bungaku. Pulang cuma sibuk sama Jiangtang. Lupa sama bungaku. Tuan muda, jam segini, nggak mungkin aku disuruh nganterin anak pakai baju mati kan? Jangan, Tuan masih mau gendong Cicit nanti. Halo, Tuan muda, ada apa? Halo, itu seorang cari bunga mawar aku, terus taruh di vas. Rawat baik-baik ya. Segini, pakai cairan nutrisi terbaik. Bunga mawarku jadi cantik banget. Kalau bunga aku sampai layu, kamu harus tanggung jawab. Tengah malam ini, tiba-tiba bangunin saya yang udah di atas 50 tahun. Orang tua yang udah lelah, cuma demi hal yang gini doang. Cuma lihat sebentar. Kita kan suami istri. Nggak tahu malu? Incar istri orang. Kok duduk di lantai? Lantai dingin banget loh. Aku agak panas. Bukan, punggungku sakit. Bantuin aku lap rambut dong. Oke. Datang. Handphone aku di mana? Besok aku ada reuni teman sekolah. Kamu mau ikut nggak? Mau. Kamu undang aku, pasti aku ikut. Aduh, aku harusnya lebih hati-hati. Jangan percaya aku. Tapi takut dia pergi. Harus hapus chatnya. Kalau dia tahu, gimana pandangannya ke aku? Kakak, wangi banget ya. Dia panggil kakak. Pasti ada yang gak beres nih. Kamu bilang rambutnya wangi? Atau kakaknya lebih wangi? Dengar? Jiangtang, ratu kampus kita dulu. Akhirnya malah nikahin cowok imut yang 5 tahun lebih muda dari dia. Aku kira tipe dia itu kayak Chunki. Chanchi, gak nyangka dulu kamu ngejar Jiangtang 5 tahun. Kalah sama anak muda. Dulu kalah sama kamu aja udah cukup. Masa kalah sama cowok imut begitu? Maaf teman-teman, tadi jalanan macet, jadi aku telat. Anda Fei Xiao, kok Anda datang? Saya Wang Lang dari Kinxi Daily Chemical. Mau gimana lagi? Istri saya suka nempel terus. Kemanapun pasti bawa saya. Saya Chunki, kepala wilayah Cina dari Anya Group. Nanti kalau butuh bantuan soal kerja, jangan ragu ngomong aja. Pakaianmu nggak sebagus aku, nggak sekeren aku. Kok pede banget ngobrol sama istriku. Fei Xiao dan Jiangtang pasangan beda usia yang harmonis banget. Chen Kai, kamu kan udah sukses. Nggak kepikiran urusan pribadi? Kalau kamu gimana? Kamu juga ngejar Jiangtang waktu sekolah. Aku nggak, buru. Jadi aku nggak buru-buru. Tuh orang ini waktu sekolah juga nggak akur. Sekarang ribut lagi. Bukan buru-buru. Kayaknya kalian malah panik. Rebutan istri saya. Aku yang panik? Lihat aku. Begitu umur tiba, langsung ajak istri ke kantor catatan sipil. Takut terlambat satu langkah nanti diambil orang. Si cemburu kecil ini
mau cemburu lagi. Orang bilang buru-buru nggak bisa makan tahu panas. Tapi siapa bilang nggak bisa? Lagi pula, kalau telat, bahkan ampas tahu pun nggak dapet. Bener kan? Pak Chen. Feng Xiao nggak tahu kalau Tang Tang memang nggak suka makan ikan. Dulu nggak suka, sekarang suka. Maaf, saya ke toilet dulu. Dia ke toilet. Saya juga mau sebentar. Oke. Fang Ling. Pak Chun, ada apa? Istriku nggak suka pria yang merokok. Kamu tahu hubungan aku dan Tang Tang dulu gimana? Terserah dulu hubungan kalian gimana. Sekarang dia istriku. Semoga kamu bisa jaga Tang Tang baik-baik ke depannya. Dulu aku yang bikin dia sakit hati. Semua salahku. Chun Chi, nggak perlu begini. Aku sudah tahu soal hubunganmu dengan istriku. Jadi jangan coba sembunyikan lagi apa yang sudah terjadi. Kalau kamu ingin aku dan istriku hidup tenang, merahasiakan soalmu dengan istriku, anggap kita cuma teman biasa. Bukan sengaja mengingatkan tentang masa lalu kalian di depan aku seperti ini. Kenapa? Pikir aku masuk perangkapmu? Pura-pura setia. Mau pamer ke siapa? Kamu pikir cukup datang sebentar? Bilang dulu aku salah, istriku terharu, dan aku panik. Mantan yang baik harusnya benar-benar pergi. Jadi, jangan pikirkan istri orang. Istriku, aku urus sendiri, dan dia baik-baik saja. Istriku, kamu datang sejak kapan? Dengar, sampai mana? Kamu gak kira aku lagi bully Chunchi kan? Udah, selesai. Yuk pulang. Semua juga udah siap pulang. Aku nggak ngerti. Dulu, gimana kamu bisa suka Chunchi? Dia rendah, licik dan sok polos. Kenapa sih? Aku ngomelin Chunchi. Kamu langsung nggak senang. Bukan. Aku juga mikir, gimana aku suka Chunchi. Kamu ngerti? Orang pasti berubah. Chunchi dulu ceria, percaya diri, ramah. Sekarang, Dia, gimana? Kamu kan udah lihat sendiri. kamu juga berubah. Aku berubah. Dulu balapan, semalaman nongkrong klub bar. Nikah nggak kesana lagi. Bukan karena kamu kok. Jangan gear. Aku cuma takut kakek khawatir. Kakek udah tua, nggak bisa terus khawatir soal aku. Aku ngerti. Ngerti. Apaan? Kamu tahu kan, kadang aku suka ngomong nggak sesuai hati. Mana mungkin aku nggak tahu isi hatimu, tapi cinta itu harus diungkapin. Pengakuan paling jujur, selalu yang paling hangat dan menyentuh. Eling, aku sabar. Aku akan tunggu kamu bilang langsung ke aku. Pagi-pagi mau cemberut, tunjuk ke siapa? Kakak, jangan marahin dia. Aling akhir-akhir ini nurut. Demi Anda nggak ngebut, nggak ke klub atau bar. Pulang tepat waktu. Dia lakukan ini demi saya. Dia bilang sendiri ke kamu kan? Dia bilang ke saya. Keluarga Feng nggak pernah punya penakut kayak kamu. Jadinya aku yang harus tanggung akibatnya. Siapa suruh kamu tanggung? Bukannya kamu bilang ke Tang Tang nggak minum atau ngebut demi saya? Saya lakukan semua buat Anda. Anda tua, saya nggak mau Anda khawatir. Oke, lihat kamu keras kepala sampai kapan. Semoga seumur hidup. Walau saya keras kepala seumur hidup, Anda belum tentu lihat. Berhenti! Turun sekarang, kakek! Memangnya saya salah apa? Pakai nama saya buat tipu istri? Kamu hebat banget! Turun dan renungkan sendiri. Kakek kandung! Benar-benar kakek kandung! Saya udah segini kasihan. Siapa yang mau jemput saya pulang? Jiang Tang, saya udah sebegini parah. Masa kamu nggak kasihan? Hai cowok ganteng, sendirian berjemur di sini ya? Mau nggak saya anterin? Kemana aja boleh? Tidak usah. Terima kasih. Benar-benar merusak suasana. Mas, sendirian di sini sepi banget ya. Kakak ajak kamu ke tempat asik. Ikut aku yuk. Enyahlah. Aku sudah posting di Moments. Sudah lama juga. Jiang Tang, kamu benar-benar nggak peduli sama aku ya? Apakah di hatimu, aku cuma alat melahirkan yang bisa dipanggil kapan aja, tanpa diperhatikan?
Aling, aku datang jemput kamu. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Kamu diam-diam mengikuti aku ya? Kebetulan lewat. Kebetulan lewatnya kok. Pas banget. Iya, kebetulan banget. Oh iya, kamu datang karena lihat status aku ya? Status. Aku nggak punya kebiasaan lihat status. Kalau begitu, kamu berikan aku lihat postinganmu. Jangan lihat. Ya udah deh, lihat aja. Cuma aku yang bisa lihat. Bukan. Udah lama nggak ada cewek like juga nggak ada yang berhenti mobil mau ajak kamu jalan. Siapa bilang enggak? Banyak cewek berhenti nanya, mau naik nggak? Kenapa nggak naik? Fengling nggak suka naik mobil orang. Takut ketemu orang jahat. Aku dijual gimana? Takutnya kamu datang tapi nggak nemuin aku gimana? Ini hadiah karena kamu nggak naik mobil cewek lain. Bagus banget. Masih kurang buat nunggu kamu. Tadi aku nolak banyak banget orang. Oke, aku kasih lagi. Fengling, kamu pakai alat kontrasepsi? Enggak. Tang-Tang juga belum hamil sekarang. Kakek, soal hamil itu tergantung takdir. Takdir, itu cuma 3% nasib. 97% usaha. Kamu sudah berusaha belum? Usahaku belum cukup. Kakek nggak tahu kan? Tiap hari aku... Kakek, saya buktikan tuanku muda tiap hari rajin berusaha. Bukan, buktiin apa? Cuma buktiin... Kita berdua ngobrol. Kamu ngapain di sini? Melayani kakek. Ya sudah, kalau nggak apa-apa lanjut saja. Aku pergi. Berhenti! Balik sini! Mau kemana? Aku mau tambah usaha lagi. Pak Jiang, artis saya sudah kerja sama dengan Anya Group beberapa kali. Tapi kali ini mereka ambigu. Kontrak ditahan belum ditandatangani. Anya Group, aku ingat kerjasama musim ini sudah disepakati dari awal. Alasan apa? Pihak penanggung jawab cuma bilang masih harus dipertimbangkan. Tapi diam-diam katanya ini keputusan dari atasan. Anya Group, Chungji, sengaja menghambat artis saya jadi brand ambassador. Halo, nanti ada waktu sebentar nggak? Tidak nyangka Pak Chun datang lebih awal dari saya. Duduk. Hari ini saya yang traktir. Semua makanan favoritmu sudah dipesan. Chunci, saya bicara terus terang. Kenapa kamu menghalangi artis saya untuk jadi brand ambassador? Ini nggak masuk akal bisnis. Juga nggak sesuai hubungan kita. Tang-Tang, hari ini kita cuma makan. Nggak bahas kerja, kecuali kerjaan. Nggak ada topik lain di antara kita. Kamu nggak menghargai kakakku. Banyak orang lain yang akan menghargai dia. Fengling, jangan bilang aku nggak pernah ngingetin kamu. Chunki, kamu berani banget rebut istriku. Bahkan berani deketin dia sampai sangat dekat seperti tidak takut apa-apa. Mau deket-deket buat lihat jelas gimana caranya kamu bakal mati nanti? Ya, aku akan tunjuk. Ngajak istri saya pergi sendiri, malah minum bareng. Lin, kok kamu di sini? Sayang, kenapa kamu minum banyak banget? Ayo, aku antar kamu pulang. Kami cuma minum air putih kok. Pak Chun, urusan kerja nanti janjian di kantor. Nggak bisa, janji saya. Saya sempit hati, gampang marah, nggak suka pria lain ngincer istri saya. Minum air. Air putih? Enggak, boleh. Kamu nggak masuk akal deh. Emang nggak mau. Nyonya muda pulang. Wah, rame banget nih. Bagus, cucu saya akhirnya ngerti juga, udah punya jiwa lelaki. Pak Zheng, kamu mau gendong istri naik kayak tuan muda? Lihat badan kecilmu, dapur harus masak yang bergizi buat kamu. Ntar malah pinggangmu kecetip, istri kamu nanti yang gendong kamu. Kak, malam ini capek banget ya. Mau aku bantu mandikan kamu? Aku nggak capek, aku bisa mandi sendiri. Jangan gerak, aku mau bantuin kamu mandi. Kamu nggak tanya, kenapa hari ini aku makan bareng Chungki? Tenang aja, aku tahu batasannya. Aku tahu kamu demi kerjaan, aku percaya itu kok. Lain kali kalau aku bahas kerjasama, bakal ajak kamu.
Masa nggak peduli, bangun pagi nggak ajak aku. Istriku kalau kerja serius juga kelihatan cantik. Cuma di luar banyak cowok aja. Nikah setengah tahun, belum ada lamaran resmi. Malu diceritain. Rencana lamaran tempat romantis. Cincin ada, butuh bunga. Kakek dan Jiang Bei jadi saksi. Anjing ini, kupingnya mau berdiri. Pasti mikirin kelakuan nakal. Istriku, hari ini cuacanya bagus banget. Yuk, jalan-jalan keluar. Boleh? Ini dia. Saya suruh butler Zhao atur diam-diam. Aku akan membawa Jiang Tang ke sana nanti. Ada apa dengannya hari ini? Guru, kami akan segera siap. Sayang, tunggu aku di sini. Aku akan ke toilet. Pergi ke toilet. Mengapa bulan baru ada di sini? Feng Ling, Butler Zhao, apa yang kamu lakukan? Nona muda, ini tuan muda He. Kak, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kalian semua lakukan di sini? Ini, Ling. Bukankah kamu bilang kamu ingin melamar Tang Tang? Kakek, kenapa kau tiba-tiba mengatakannya? Aku tidak menyangka bahwa kau ingin melamarku dengan cara seperti ini. Kamu mau aku melamar kamu? Ya, aku memang mau melamar kamu. Kita punya surat nikah, tapi aku belum melamar kamu. Aku ingin semua tahu. Aku Feng Ling ingin menikahi kamu, Jiang Tang. Bukan karena perjodohan bisnis, bukan karena dipaksa kakek, tapi karena aku cinta kamu. Jiang Tang, maukah kamu menikah denganku? Bukan sebagai pasangan perjodohan bisnis, tapi sebagai orang yang paling aku cintai seumur hidupku. Feng Ling. Aku mau. Kak. Kontrak kita akan berakhir besok. Lalu? Feng Ling. Makanya, aku dengan segenap hati mengikat kamu. Erat-erat di hari terakhir yang tersisa. Tak ingin melewatkan kesempatan